Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Junia dengan NIM 1905101066. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang ke-11 tentang resi gudang. Menurut Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Pengertian dari resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang atau bergerak dan dapat diperdagangkan seperti gabah, beras, gambir, teh, kopra, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, dan timah yang disimpan di gudang. Dokumen ini diterbitkan oleh pengelola gudang. Namun, tujuan dari penerbitan resi gudang sebenarnya tidak sekedar menjadi bukti kepemilikan barang. Resi gudang menjadi penting diatur karena ia merupakan salah satu instrumen keuangan atau pembiayaan. Dilihat dari subjek-subjek yang terlihat di dalam transaksi awal resi gudang ini, setidaknya ada dua pihak. Yang pertama, pemilik barang. Dia adalah orang atau individu yang menyimpan barangnya dalam jangka waktu tertentu, minimal 3 bulan, di dalam gudang. Dia juga adalah orang yang pertama kali akan menjadi pemegang dokumen yang disebut resi gudang tersebut. Kedua adalah pengelola gudang. Tentu tidak semua orang yang memiliki gudang dapat begitu saja menerbitkan resi gudang yang layak digunakan sebagai instrumen keuangan atau pembiayaan. Hanya pengelola yang sudah mendapatkan izin atau persetujuan dari Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang boleh menerbitkannya. Badan ini sekarang diberi nama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu suatu badan di bawah Menteri Perdagangan. Pengelola gudang adalah pengusaha yang bergerak di bidang pergudangan. Posisi pengelola gudang bisa sebagai pemilik sendiri dari gudang itu atau bukan pemilik, melainkan sebagai kepanjangan tangan dari pemilik gudang. Namun pada intinya ia harus orang yang berwenang menerbitkan dokumen yang disebut resi gudang. Ada terminologi lain yang penting dijelaskan di sini, yaitu pemegang resi gudang. Tadi disebutkan bahwa pemilik barang pada awalnya adalah pemegang pertama kali atas resi gudang. Namun resi gudang ini hanya punya nilai sebagai instrumen keuangan pembiayaan apabila dokumen itu diperalihkan ke orang lain. Artinya pada tahap berikutnya resi gudang akan beralih ke pihak-pihak lain secara berkelanjutan. Secara umum, memang perjanjian hak jaminan merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokok. Perlu dicatat bahwa lembaga jaminan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang merupakan pelaksanaan atas pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria dan sekaligus sebagai pengganti lembaga hipotek atas tanah dan krediverben. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan dewasa ini adalah gadai, hipotek selain tanah, dan jaminan fidusia. Dari berbagai ketentuan jaminan tersebut, dan dengan memperhatikan sifatnya, resi gudang tidak dapat dijadikan objek yang dapat dibebani oleh satu di antara bentuk jaminan tersebut. Undang-Undang Sistem Resi Gudang diberlakukan untuk menampung kebutuhan pemegang resi gudang atas ketersediaan dana melalui lembaga jaminan tanpa harus mengubah bangunan hukum mengenai lembaga-lembaga jaminan yang sudah ada. Dengan demikian, undang-undang ini menciptakan lembaga hukum jaminan tersendiri di luar lembaga-lembaga jaminan yang telah ada yang disebut hak jaminan atas resi gudang, sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Hak jaminan dalam undang-undang ini meliputi pula klaim asuransi. Apabila barang sebagaimana tersebut dalam resi gudang yang menjadi objek hak jaminan memang diasuransikan, dapat dilihat dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006. Perjanjian hak jaminan berupa resi gudang ini harus dilaporkan oleh bank
agar dicatat di pusat registrasi resi gudang. Pihak pengelola gudang juga harus tahu mengenai adanya perjanjian kredit tadi. Peranan dari pengelola gudang juga sangat penting dalam konteks ini karena ia adalah pengelola jaminan. Setiap resi gudang hanya mungkin dijadikan jaminan untuk satu perjanjian kredit. Resi gudang dapat diterbitkan dalam dua jenis. Ada jenis gudang atas nama dan resi gudang atas perintah. Jika di dalam dokumen dicantumkan nama pihak yang akan menerima penyerahan barang setelah jatuh tempo, maka dokumen ini adalah resi gudang atas nama. Jika tidak ada pencantuman nama seseorang, maka ini adalah resi gudang atas perintah. Resi gudang itu memuat sekurang-kurangnya keterangan berupa judul resi gudang, jenis resi gudang, nama dan alamat pihak pemilik barang, lokasi gudang, tempat penyimpanan barang, tanggal penerbitan resi gudang, nomor penerbitan, waktu jatuh tempo, deskripsi barang yang disimpan, biaya penyimpanan, dan tanda tangan pemilik barang dan pengelola gudang, serta nilai barang yang berdasarkan harga pasar dan pada saat barang dimasukkan ke dalam gudang. Hak yang ada di dalam dokumen resi gudang ini adalah hak berupa benda bergerak yang abstrak, sehingga dapat juga beralih selain melalui transaksi jual beli, misalnya melalui hibah dan pewarisan, serta sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang, termasuk pemilikan barang karena pembubaran badan usaha yang semula merupakan pemegang resi gudang. Resi gudang juga dapat diperdagangkan di bursa. Jika resi gudang dapat diperjualbelikan bahkan di bursa, maka satu pertanyaan yang kerap diajukan adalah apakah resi gudang itu termasuk dalam kriteria surat berharga. Ada beberapa syarat untuk dapat disebutkan surat berharga. Dalam beberapa literatur digunakan istilah surat yang berharga. Menurut HMN Purwo Sutibjo dalam bukunya berjudul Hukum Surat Berharga pada halaman 6-8, surat yang berharga itu mengandung 3 ciri. Yang pertama, surat bukti tuntutan utang, yang kedua, pembawa hak, dan yang ketiga, sukar diperjualbelikan. Ciri yang terakhir ini adalah karena surat yang berharga memang membutuhkan formalitas tertentu untuk dapat diperkalikan. Jika mengikuti ketiga ciri yang disebutkan di atas, jelas bahwa resi gudang memenuhi semua ciri tersebut. Jika dilihat dari fungsinya, maka resi gudang juga memenuhi syarat untuk disebut sebagai surat berharga. Menurut Emi Pangaribuan dalam bukunya berjudul Hukum Dagang Surat-Surat Berharga pada halaman 9, surat berharga mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai alat untuk dapat diperdagangkan dan sebagai alat bukti terhadap hutang yang telah ada. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.